Ulang lagi. Wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali hari ini kita dapat berbincang kembali nih mengenai bincang pusaka yang minggu ini membahas mengenai mewujudkan asa Sri Jayanasa. Nah, kali ini dengan narasumber yang luar biasa, kita sapa dulu nih. Ada Bu Retno Purwanti dari Balai Arkeologi Sumsel. Selamat pagi Bu Retno. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya ini kita ucapkan dulu selamat datang. Terima kasih kepada Museum SMB dan kepada teman-teman yang lain udah bisa dapat menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan ada kata sambutan dari Bang Robi selaku koordinator Sahabat Cagar Budaya. Kepada Bang Robi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya teman-teman ya? Nah, ini kita berkumpul di sini di Museum SMB 2. Sama teman-teman yang sudah hadir langsung di sini, juga ada teman-teman yang hadir secara online. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah bincang pusaka yang ke-9 yang bertempat di Museum SMB 2 Palembang, Sultan Muhammad Badarudin II Palembang. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai Asa Jayanasa. Tema ini diambil untuk menyambut ulang tahun Kota Palembang yang ke-1338. Jadi mengenai tema ini akan dibahas langsung oleh Bu Retno, dan kita akan bagi dua kegiatannya antara paparan dan tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan dicatat pertanyaannya melalui ruang chat percakapan. Nanti akan kami bacakan setelah sesi paparan selesai. Paparannya kami harap bisa didengarkan, diperhatikan oleh teman-teman semua agar informasi yang hendak disampaikan bisa diterima dengan utuh dan tidak disalahpahami. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati kegiatannya. Baik, terima kasih Bang Robi. Masuk ke kegiatan kita selanjutnya, kita langsung saja ke materi kita mengenai mewujudkan asa Sri Jayanasa. Kepada Bu Retno Purwanti, dipersilakan Bu. Suaranya nggak kedengaran ini? Belum kayaknya. Iya. Nggak kedengaran. Tapi gini Angga. Halo? Ya. Oke, baik. Iya ya. Oke, boleh dimulai Bang Robi intinya. Oke. Coba bisa di-share nanti langsung ini ya, PPTX-nya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam
Baik teman-teman, kita tunggu dulu karena ada sedikit kesalahan masalah teknis. Mohon ditunggu sebentar. Maaf ya teman-teman, tunggu sebentar. Lagi ada sedikit kesalahan teknis nih. Pasti teman-teman pada bingung kan, kenapa ada yang bilang ulang tahun Palembang itu ada yang 1338, ada yang 1339. Nah, menarik sekali. Hari ini kita akan bahas langsung kan bersama Bu Retno. Ya, tunggu sebentar. Oke, siap. Baik, kita kembalikan lagi kepada Bu Retno. Persilakan. Baik, maaf ini teman-teman ada kendala teknis ini di talimnya. Baik, mungkin langsung ke slide yang berikut, Mas Robi. Ini. Saya diminta untuk menjelaskan tentang mewujudkan asa Sriwijaya Nasa. Gitu. Saya kira ya teman-teman kan semua tahu siapa sih Jaya Nasa, tapi mungkin juga ada yang tidak tahu. Gitu. Ini saya dalam bincang pusaka kali ini ingin membicarakan tentang 5 hal ini. Siapa sih Jaya Nasa ini? Jadi kita bicara tentang kisahnya Jaya Nasa, tentu saja sesuai dengan bidang kajian saya dari arkeologi. Jadi saya mengisahkan soal Jaya Nasa ini berdasarkan data prasasti. Kemudian apa sih yang menjadi asa Jaya Nasa gitu? Asa atau harapan, atau mungkin kalau anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak milenial mengatakan itu cita-cita, katakanlah cita-cita, harapan, atau katakanlah sesuatu hal yang ingin dicapai di masa depan. Itu kemudian yang berikutnya ini realisasinya seperti apa? Apakah apa yang diharapkan oleh Jaya Nasa ini sudah terwujud saat Jaya Nasa berkuasa menjadi penguasa di Kesatuan Sriwijaya atau belum, atau barangkali justru baru terrealisasi setelah masa Jaya Nasa, dan bagaimana realisasinya sampai sekarang, apakah ada kontinuitas begitu ininya asanya Jaya Nasa ini dengan kehidupan masyarakat sekarang. Nah ini untuk melihat adakah kesinambungan ini, tentu saja kita harus juga melihat visi dan misi Kota Palembang. Jadi kita coba dialog bersama, kita bincangkan, dan ini terbuka untuk nanti diskusi. Saya harap diskusinya justru lebih ramai daripada apa yang saya paparkan hari ini. Itu yang terakhir, tentu saja penutup yang saya mencoba untuk merefleksikan apa yang diinginkan Jaya Nasa, dan saya harap apa yang terjadi di masa lalu itu nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita yang hidup sekarang dan anak-anak milenial untuk menatap masa depan dan
bisa menjadi cermin dan menjadikan kita inspirasi untuk menjadikan Palembang itu lebih jaya dibandingkan di masa lalu. Baik, berikutnya Mas Tommy, slide-nya. Tampilannya di sini beda. Baik, ini di slide 2 saya kira saya bicara secara umum ya, ini jadi apa? Kalau kita bicara soal sejarah, karena arkeologi itu sebenarnya juga bicara soal sejarah. Nah ini kita selalu bertanya, ada 5W dan 1H gitu. Nah, W-nya apa sih gitu? Itu ada what gitu. Nah kalau kita bicara what atau apa gitu, nah itu bisa. Nah ini biasanya kalau kita benda gitu. Nah orang kalau yang nggak tahu apa sih Jayanasa gitu ininya. Nah Jayanasa itu satu nama gitu. Nah nama yang ada di prasasti gitu. Nah sebenarnya kalau apa nama Jayanasa ini hanya Jayanasa atau Jayanaga gitu. Ada yang membaca S itu dengan ga gitu. Nah, kalau saya suruh milih, bukan milih ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan juga ini tampaknya hurufnya itu bukan S tapi ga gitu. Dan naga saya kira lebih apa ya? Lebih punya makna baik simbolis maupun harfiah gitu dibandingkan nasa, kata nasa gitu. Nah, itu ada di prasasti Talangtuwo gitu. Jadi wordnya ini langsung ngacu ke who, siapa gitu, siapa sih Jayanasa gitu. Nah Jayanasa ini kalau kita lihat dari prasasti gitu, nah ini yang saya ulangi tadi, Jayanasa hanya ada di prasasti Talangtuwo gitu, yang Jayanasa, Sri Jayanasa gitu. Tapi dalam prasasti Kedukan Bukit yang katakanlah salah satu aspek penanggalannya itu digunakan sebagai acuan untuk menetapkan hari jadi Kota Palembang. Nah di dalam prasasti Kedukan Bukit itu di situ hanya disebut kata Dapun Tahiang. Nah baru di prasasti Talangtuwo itu ada nama Jayanasa. Gitu. Nah kemudian yang W berikutnya, yang ketiga itu ada kata when. Gitu. Nah when itu kita bicara kapan. Gitu. Nah kalau kita bicara soal seorang tokoh atau manusia, ya tentu saja when-nya ya bisa kapan gitu. Dan itu artinya kapan. Nah kapan ini kapan bisa dalam arti kapan sih lahirnya, kapan matinya gitu. Kemudian kalau dia seorang penguasa gitu, kapan dia memerintah. Nah ini sayangnya kalau kita bicara soal kisah Jayanasa ini tidak selengkap apa yang kita inginkan. Jadi kapan lahirnya, kemudian kapan dia mati, kemudian dia dikuburkan di mana, data prasasti maupun data tertulis sampai sekarang belum kita dapatkan. Jadi nah, Jayanasa ini hanya kita tahu dari prasasti Kedukan Bukit dan juga Talangtuwo. Gitu. Tapi apakah sependek itu kiprahnya Dapun Tahiang Sri Jayanasa ini? Nah kalau kita lihat di prasasti Kedukan Bukit, gitu, kalimat terakhir itu kan itu menunjukkan angka tahun gitu. Tahunnya sebenarnya ada di atas gitu, tapi di ini ada tanggal gitu ya. Nah itu katakanlah di prasasti itu 604 Saka atau 682 Masehi gitu. Nanti mungkin ada yang berpendapat itu bukan 604 ya tapi 605 itu. Nanti kita bisa ulik lagi gitu. Nah itu di prasasti Kedukan Bukit, sementara prasasti Talangtuwo itu angka tahunnya 606 gitu. Ini belum nanti
yang prasasti Kota Kapur. Jadi kalau dari prasasti-prasasti di Sriwijaya yang berangkat tahun itu yang termuda ya prasasti Talangtuwo ini. Nah, kalau kita hanya melihat dari dua prasasti ini pendek sekali gitu. Tapi kalau kita nanti kita lihat katakanlah dari data-data arkeologis yang lain atau sumber-sumber kita asing, mungkin masa hidup atau masa kekuasaan Dabun Tahiang ini bisa kita ketahui jauh lebih panjang dibandingkan data dari dua prasasti ini. Nah, setelah kapan gitu katakanlah eksisnya, kita katakan bahwa kemungkinan besar gitu ini Dabun Tahiang Srijayanasa ini hidup sampai akhir abad ke-7 katakanlah begitu ininya. Nah, kemudian W yang keempat gitu. Where gitu. Where itu di mana gitu. Nah, di mana itu kalau kita mengacu ke prasasti Kedukan Bukit, kita bisa ini bisa mengulik where-nya di mana dia berasal, kemudian dia mau kemana, dan dia akhirnya di mana bermukim gitu ini. Nah, karena di dalam prasasti Kedukan Bukit ini ada 3 penanggalan yang oleh katakanlah para pakar terdahulu itu selalu ditafsirkan sebagai adanya perjalanan dalam 3 waktu yang berbeda gitu. Nah, ini berarti Dabun Tahiang ini melakukan sesuatu kegiatan yang memerlukan mobilitas yang lama gitu, karena di situ dari ketiga penanggalan gitu itu tampaknya ada tiga peristiwa atau 3 kegiatan yang dilakukan oleh Jayanasa yang akhirnya membuat Wanua gitu. Nah, Wanua ini ya sayangnya kan di bagian kanan sampai ke bawah itu kan patah itu, terpenggal gitu ini. Nah, itu sebenarnya Wanua itu apakah benar Wanuanya itu namanya Sriwijaya? Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan itu nama Wanuanya lain, bukan Sriwijaya. Itu kan Sriwijaya nama kadatuannya gitu. Dan itu Sriwijaya sebagai kata kadatuan itu nanti di prasasti-prasasti lain banyak yang nyebut gitu ini. Nah, itu karena patah gitu ini. Itu juga yang kita nggak tahu Wanua ini namanya apa. Ini kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas yang di bagian bawah itu nanti ada kata-kata Sriwijaya Jaya Sutiksa gitu kan ininya. Itu ininya. Nah, kemudian yang jelas itu di akhir perjalanan yang dari prasasti Kedukan Bukit itu dia membuat Wanua gitu. Dan di situ ada kata Sriwijaya Jaya Sriwijaya Sutiksa gitu. Nah, juga berikutnya gitu di mana dia beraktivitas itu ya di prasasti Talangtuwo terutama. Karena di situ disebutkan nama Srijayanasa atau Jayanaga gitu. Nah, di prasasti Talangtuwo ini disebutkan bahwa Jayanaga ini membuat taman Sri Seta gitu, yang di situ nanti kalau kita baca prasasti Talangtuwo gitu, ini di situ ada sarana dan prasarana dan komponen-komponen taman yang dibuat oleh Srijayanasa dengan segala kelengkapannya, dan ini taman untuk siapa saja itu disebutkan di sana. Berikutnya Mas Robi, berikutnya. Nah, nanti barangkali yang pertanyaan yang itu bagaimana itu, nah kita bisa macam-macam gitu, ingin tahu apanya gitu. Nanti saya kira untuk pertanyaan yang gitu silakan nanti teman-teman untuk kita diskusikan bersama gitu. Jadi biar nggak saya aja yang bicara gitu. Jadi ada masukan juga dari teman-teman. Nah, ini saya
menampilkan prasasti-prasasti ini sebenarnya prasasti-prasasti pendek gitu. Ini yang yang barangkali teman-teman yang di luar Palembang itu tidak banyak yang tahu begitu. Mungkin tahunya selama ini hanya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, kemudian prasasti Kota Kapur yang ada yang berasal dari Bangka, kemudian prasasti Karangbrahi yang sampai sekarang masih ada di situs di tepi Sungai Merangin. Kemudian prasasti Palasema dan prasasti Bungkuk yang ada di Lampung, dan juga ada prasasti Bom Baru gitu yang ditemukan juga di Palembang gitu. Selain prasasti Telaga Batu, nah itu selain prasasti-prasasti besar katakanlah yang saya sebutkan tadi, itu juga sebenarnya di Palembang banyak sekali ditemukan prasasti-prasasti pendek seperti ini begitu ininya, dan juga fragmen prasasti yang ukurannya besar gitu, besar dan dan itu juga ditemukan di lokasi kemungkinan sebagai pusat peribadatan, yaitu di Bukit Siguntang atau fragmen prasasti Bukit Siguntang. Nah ini fragmen prasasti ini biasanya ini yang paling kiri ini prasasti Sidayatra, di tengah juga. Nah kalau yang paling kanan ini fragmen prasasti gitu. Ini fragmen prasasti gitu. Itu ditemukan di Kambang Purun. Kalau yang tengah itu di Kambang Unglen, yang sebelah kiri juga Kambang Unglen. Itu asli ini tiga-tiganya ini masih disimpan di Palembang gitu. Ada di Museum TPKS Karanganyar gitu ya ininya. Tapi kalau yang sebelah kanan itu ada di gudang Museum Balaputra Dewa. Saya nggak tahu kenapa prasasti yang asli ini justru tidak ditampilkan ininya di Museum Balaputra Dewa, Museum Negeri gitu. Nah, prasasti Sidayatra, prasasti pendek itu ini di Palembang ditemukan banyak sekali. Ada kata Sidayatra, Jaya Sidayatra, kemudian Jaya Sidayatra Sarwa Satwa, ada yang hanya Sarwa Satwa segala macam gitu. Nah ini kalau kita lihat dari catatannya Snitger gitu, dari laporannya Snitger itu di Saboking atau di situs Telaga Batu, di mana ditemukan prasasti Telaga Batu, itu di sana ditemukan 30 prasasti Sidayatra. Nah, di Kambang Unglen sendiri itu salah satu situs masa Sriwijaya gitu. Ini tahun 84 itu ditemukan 4 prasasti Kambang Unglen. Nah, di Bukit Siguntang itu ditemukan dua prasasti Sidayatra. Kemudian tahun 1996 kebetulan saya udah dinas di Palembang gitu. Nah, saat kami melakukan survei gitu, kami juga menemukan 4 atau 6, saya lupa ya, 6 rasanya 6 prasasti Sidayatra di Kambang Purun. Selain yang fragmen prasasti yang di gambar ini, di slide ini ada yang paling atas. Oh, itu temuan masyarakat itu ini. Nah, itu jadi kalau kita total gitu prasasti-prasasti yang kecil, prasasti Sidayatra yang juga yang fragmen yang ditemukan di Kota Palembang itu saya kira tidak kurang dari 40-an gitu. Saya lupa hitungannya prasasti. Jadi nanti kalau ada yang ini belum termasuk lagi temuan yang ada di Batu Raja, temuan terbaru gitu, fragmen prasasti Batu Raja. Gitu. Dan ini juga menceritakan apa isinya mirip dengan yang ada di prasasti Telaga Batu dan juga prasasti Bom Baru atau prasasti yang yang ada di Karangbrahi. Berikutnya Mas Robi. Baik, nah ini saya bicara asalnya Sriwijaya Nasa sih apa sih? Apakah itu tersurat di prasasti-prasasti yang ada di
ditemukan di Palembang atau di tempat lain. Gitu. Nah, kalau ya ini ala saya aja, gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa punya pendapat yang lain, apalagi kalau bisa mencermati prasasti-prasasti dari masa Sriwijaya dimanapun itu ditemukan, baik yang ditemukan di Jambi, Bangka maupun yang di Lampung begitu ininya. Nah ini kalau saya sendiri ini melihat apa ya, cita-citanya Jayanasa ini ya ada di katakanlah di baris terakhir dari prasasti Kedukan Bukit. Misalnya apa? Jaya Sriwijaya itu kan sesuatu keinginan apa ya? Keinginan dari Jayanasa agar kadatuannya ini mencapai kejayaan, kegemilangan gitu ininya. Kegemilangan di bidang apa gitu. Nah, itu bisa kita runut dalam prasasti Talang Tuwo gitu, yang nanti silakan teman-teman nanti mencermati apakah yang apa yang saya sampaikan ini pas kurang tepat atau kurang tepat, mungkin bisa teman-teman bisa nanti bisa menambahkan gitu atau mengoreksi apa yang saya sampaikan ini gitu. Nah, di dalam prasasti Talang Tuwo itu dari baris 7 sampai baris terakhir, baris ke-14 gitu, itu juga di situ apa ya, dikemukakan apa sih keinginan dari Srijayanasa ini gitu. Mungkin kalau pakai bahasa kita gitu sekarang itu mungkin yang di Kedukan Bukit itu yang baris terakhir itu semacam visi gitu. Kalau semacam fisiknya si Srijayanasa ini, sementara yang ditulis di prasasti Talang Tuwo itu misinya gitu. Ini bisa kita diskusikan bersama nanti gitu ininya. Nah itu ya intinya misinya apa? Jayanasa itu apa? Ya kalau dalam konteks agama Buddha gitu, ini agama resmi katakanlah, agama resmi yang dianut oleh Jayanasa dan rakyatnya saya kira ininya. Nah itu ya seperti apa yang ada di prasasti Talang Tuwo gitu. Jadi agama Buddha gitu. Dan sebagai seorang raja gitu, ya dharmanya dharma seorang raja gitu ya. Saya pakai bahasa yang simpel aja gitu. Nah, dharma seorang raja dalam dalam agama Buddha gitu, itu sebenarnya ya secara implisit juga sudah dicantumkan di dalam prasasti Talang Tuwo yang itu mungkin kalau bahasa sekarang ya itu tadi misi gitu. Jadi ya menginginkan masyarakatnya itu bekerja keras gitu, mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, kemudian jujur gitu. Kalau kita mungkin bahasa orang Muslim jujur, amanah, gitu. Nah, kalau jadi seorang pemimpin. Dan jangan lupa Srijayanasa ini gelarnya Dabun Tahyang. Dabun Tahyang itu bukan sembarangan gelar gitu. Jadi istilahnya kalau dia sudah berani memakai kata Dabun Tahyang itu berarti si raja ini sebenarnya sudah selesai dengan dunia. Dalam arti kalau sudah selesai dengan dunia itu dia hanya memikirkan dia sebagai raja ini bagaimana sih masyarakat ini bisa makmur, sejahtera, aman, tentram gitu, dan tidak mengalami gangguan apapun gitu ini. Dan ini semuanya ada di prasasti Talang Tuwo itu, dan dharma seorang raja itu seperti itu. Jadi Dabun Tahyang ini ya katakanlah bisa digambarkan semacam raja pendeta lah gitu ini. Jadi kalau seorang pendeta itu katakanlah dia keduniawian itu udah nggak memikirkan, terutama untuk dirinya sendiri gitu. Jadi yang dia pikirkan ya hanya untuk
kemaslahatan umat, katakanlah begitu kalau pakai bahasa kita yang orang-orang Islam gitu. Mungkin yang untuk agama lain ada. Nah, kalau di Buddha ini sebenarnya Dharma Raja ini ya terkait dengan catur karya Sakyami gitu. Ini lebih ke doktrin Buddha gitu ya. Jadi nanti arahnya ke sana gitu ininya. Jadi semuanya yang dilakukan itu untuk kepentingan semua makhluk gitu. Kalau di agama sarwa satwa itu semua makhluk. Jadi yang sejahtera bukan hanya manusia, tapi binatang pun juga harus sejahtera. Tumbuh-tumbuhan juga harus sejahtera gitu ininya. Berikutnya Mas Robi. Baik, nah kemudian untuk mewujudkan visi dan misi ini apa gitu? Apakah apa yang dilakukan oleh Sri Jayanasa? Nah, adakah bukti-bukti bahwa Sri Jayanasa itu sudah mewujudkan visi dan misinya? Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Silakan berikutnya, Mas Robi. Nah, ini saya di sini menampilkan peta persebaran situs-situs yang ada di Palembang. Nah, mungkin teman-teman bisa mencermati. Nah, ini semua situs yang ada di Palembang dari masa Sriwijaya itu ditemukan di daerah sebelah utara Sungai Musi. Atau kalau orang Palembang itu menyebutkannya Ilir Palembang gitu, bagian Ilir Palembang. Palembang itu oleh Belanda itu disimpelkan gitu, disederhanakan menjadi dua wilayah gitu, Ilir dan Hulu gitu. Jadi yang kawasan di sebelah utara Sungai Musi itu disebut kawasan Ilir, kemudian yang sebelah selatan Sungai Musi itu disebut kawasan Hulu gitu ininya. Nah, wujud dari katakanlah visi dan misi dari Daputa yang setelah katakanlah dia membuat Wanua, tahapan namanya gitu, Wanua itu gitu. Ya dia melengkapi segala sarana dan prasarana. Tentu saja yang pertama apa? Ya tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu tentu saja ya wujudnya rumah. Gitu. Nah, dia di mana dia rumah berada? Nah, ini saya nggak bisa. Nah, ini di meander Sungai Musi ini ada teman-teman mungkin bisa melihat di situ ada penampakan gitu yang berbentuk peta-peta itu ada 3 gitu di bawah, dan jalur-jalur yang katakanlah yang lurus-lurus itu adalah kanal-kanal dan kolam-kolam buatan dengan pulau-pulaunya gitu. Nah, itu di situ itu kami menyebutnya arkeolog itu situs Karanganyar. Gitu. Nah, di situs Karanganyar itu sebenarnya lokasinya tidak jauh dari lokasi dimanakan lokasi Kedukan Bukit. Nah, situs Kedukan Bukit itu juga ada di pertemuan sungai gitu. Nah, itu kemungkinan di situ ada Puntayang membuat permukiman, atau kalau karena dia seorang raja ya katakanlah keraton gitu ininya. Nah, itu keraton itu tidak berada di tepi Sungai Musi, tapi agak ke dalam. Tapi untuk menuju ke sana itu ada kanal-kanal buatan gitu. Ada 2 kanal buatan yang menuju ke sana. Kanal-kanal buatan yang ada di situs TPKS Karanganyar ini ada 7. Termasuk yang di belakang itu ada garis lurus yang menghubungkan satu ujung Sungai Musi dengan ujung yang lainnya itu juga buatan gitu. Ini yang pertama saya kira dilakukan oleh Dan Puntayang Sriwijaya. Nah, berikutnya baru dia membuat taman, katakanlah taman, dan juga saya kira juga prasarana peribadatan. Prasarana peribadatan itu apa? Atau bukan hanya peribadatan, tapi juga prasarana dan sarana keagamaan.
itu bisa berupa wihara, kemudian bisa juga berupa bangunan candi. Gitu. Meskipun bangunan candi katakanlah yang secara utuh itu tidak pernah sampai sekarang tidak ketemu di Palembang, tapi indikasi adanya bangunan candi di masa lalu itu banyak di situs-situs yang ada di Palembang kita temukan. Gitu. Nah, jadi kelengkapan sarana prasarana katakanlah untuk terselenggaranya suatu padatuan gitu atau suatu pemerintahan itu sudah dicoba direalisasikan oleh Dapu Tanyang. Dan pendirian wihara gitu. Wihara itu juga kita temukan bukti tertulisnya di fragmen prasasti Saboking King gitu atau Telaga Batu itu yang sayang ini menjadi koleksi Museum Nasional itu dengan nomor inventaris D161 gitu. Nah di prasasti itu sebenarnya itu beberapa ahli gitu, terutama Pak Bukhari gitu mengatakan bahwa ini pecahan ini pecahan dari prasasti, yang prasasti ini mirip dengan prasasti Kedukan Bukit. Gitu. Nah, dan di prasasti ini yang pecahan prasasti D161 ini di situ ada 6 baris gitu, 6 baris tulisan yang masih tersisa. Itu mengandung unsur-unsur penanggalan yang itu katakanlah melengkapi unsur penanggalan dari prasasti Kedukan Bukit yang patah itu. Gitu. Hanya yang membedakan di bagian terakhir dari fragmen prasasti itu ditambahin dengan kata-kata dibangun sebuah wihara. Gitu. Nah, karena ini ditemukan di Telaga Batu, di situs Telaga Batu, gitu. Nah kemungkinan wihara itu ada di sana. Dan katakanlah fragmen prasasti yang bicara tentang pembuatan wihara ini bukan satu gitu. Tapi ada juga di saya lupa yang satu lagi di seputar yang di Bukit Sikuntang kalau nggak salah gitu. Jadi kemungkinan Bukit Sikuntang, situs Bukit Sikuntang itu juga dan sekitarnya itu dulunya juga wihara. Dan apalagi di Bukit Sikuntang kita juga menemukan satu arca Buddha gitu yang ini kalau utuh gitu ini kalau saya baca laporannya Snitger itu saat dia mengukur itu ukurannya 3,6 meter gitu. Tapi nggak tahu sekarang kok yang tersisanya nggak sampai 3 meter. Gitu. Jadi yang bagian yang lain yang dikemanakan ini yang kita tahu. Nah, di seputaran situs Karanganyar ini banyak situs yang lain gitu, baik itu permukiman kemudian. Bawa. Lesu aku dengar ke ya. Situs bengkel manek-manek dan juga situs-situs percandian gitu ini. Berikutnya Mas Robi. Nah baik, ini saya kira ini yang saya sebut tadi Prasasti Talang Tuwo itu ini yang mendirikan soal Taman Sri Setra gitu. Nah ini Taman Sri Setra ini ini katakanlah taman yang cukup besar gitu, taman yang besar dan ini dilengkapi dengan aneka jenis bunga, buah-buahan, kemudian ada bendungannya, ada kanalnya, ada kolamnya, dan yang menarik itu di Prasasti Talang Tuwo ini kan disebutkan juga bahwa semua bisa memanfaatkan seluruh isi taman gitu, dan katakanlah dalam agama Buddha taman itu ya tidak seperti pemahaman masyarakat sekarang yang di situ katakanlah taman itu tidak hanya sekedar untuk refreshing atau sekedar nyantai minum kopi sambil main-main, enggak seperti itu.
berikutnya Mas Robi. Nah gini, ini saya agak ini untuk yang taman karena ini penting karena prasasti Talang Tuwo ini menurut saya ini semacam prasasti proklamasinya Jayanasa bahwa dia ini pemeluk agama Buddha gitu, dan di situ dia ingin menunjukkan dharma seorang raja itu ada dengan pembuatan Talang Tuwo ini. Nah ini sebelah kanan ini sebenarnya kondisi terkini situs Talang Tuwo gitu ya. Sayangnya seperti situs-situs lain yang ada di Kota Palembang itu sudah rusak dan beralih fungsi gitu. Nah ini situs Talang Tuwo ini yang tampak di sini ini sudah menjadi kebun sawit, dan di dekatnya sebenarnya di seputar situ sudah berdiri perumahan-perumahan gitu ini. Nah dalam agama Buddha gitu ininya taman itu bisa mempunyai fungsi gitu citapana, pertenuana. Jadi taman itu bisa berfungsi untuk tempat bersemedi, kemudian berkontemplasi gitu, dan juga di situ taman juga bisa digunakan katakanlah untuk memperdalam agama gitu. Jadi di sini taman ini fungsinya luas gitu ininya. Jadi bisa untuk bermukim sementara gitu ininya. Dan ini digunakan untuk ya katakanlah menenangkan diri gitu, menenangkan diri bagi orang-orang baik pendeta, bisu, kemudian juga entah yang Sramanera, Sramaneri gitu ya. Nah ini dan juga katakanlah masyarakat awam gitu ininya. Nah ini di sini juga saya sebutkan bahwa ini selain sebagai tempat istirahat yang nyaman, di situ juga bisa berlangsung kegiatan keagamaan dan juga meditasi. Berikutnya Mas Fabi. Nah ini kalau tadi saya menyebutkan membangun juga bangunan peribadatan gitu. Ini memang di Palembang sudah seperti saya sebutkan tadi sudah tidak ditemukan lagi candi dalam pengertian bangunan yang utuh gitu, tapi sisa-sisanya gitu yang menunjukkan bahwa dulu ada bangunan candi ini kita temukan. Ini kebetulan yang saya sampaikan di sini ini baik di sebelah paling kiri itu arca Buddha bergaya Amarawati itu dari abad 5-6 gitu. Jadi sebelum Sriwijaya eksis pun itu ternyata sudah ada arca Buddha itu gitu. Dan yang sebelah kanan itu juga ada arca awal kita suara gitu. Nah ini semuanya dari Bukit Sikuntang. Yang sebelah kanan dari dua arca itu dari logam gitu. Dari logam yang sayangnya gitu ini sudah menjadi koleksi orang asing yang sampai sekarang kita juga tidak bisa melacak. Ini sekarang ada di siapa gitu. Nah, kemudian yang atas itu sisa struktur bata gitu, yang salah satu sisa struktur bata yang ditemukan di situs Bukit Sikuntang. Ini yang bawah itu kami menemukan juga itu semacam kendi atau guci gitu, itu di bawah salah satu struktur bata yang kami temukan itu ininya. Nah ini kalau kita lihat dari keramiknya ini keramik Cina dari masa dinasti Tang. Nah, dinasti Tang itu kurun waktu Tang itu kan dari abad 6 sampai abad pertengahan abad 10 gitu ini. Nah itu dan pecahan-pecahan keramik dari Tang ini banyak kita temukan di Bukit Sikuntang dan situs-situs yang ada di sekitar Bukit Sikuntang. Jadi berikutnya Mas Robi. Nah ini
wihara tadi saya juga menyebutkan wihara gitu. Nah ini struktur bata ini yang di bawah ini nih saya temukan saat penelitian di situs Candi Angsoka gitu. Ini sisa bata ini saya temukan di kedalaman 1,5 meter dari permukaan tanah sekarang. Nah di atas apa situs Candi Angsoka ini sekarang sudah berdiri makam Mati Angsoka gitu. Salah satu penguasa pada masa Islam gitu. Penguasa kedua gitu setelah Islam ada di Palembang. Jadi hampir semua situs-situs masa Sriwijaya itu digunakan kembali pada masa Islam gitu. Jadi itu kenapa kami arkeolog itu tidak pernah menemukan bangunan candi yang ya katakanlah yang terdekat dengan Palembang seperti yang di Jambi katakanlah. Tapi di Palembang sendiri, di Sumsel sendiri sebenarnya juga ada nanti candi-candi di situs Bumi Ayu. Gitu. Nah wihara kenapa bicara wihara itu kan ini kalau kita bicara wihara gitu untuk memudahkan gitu. Wihara itu bisa kita samakan seperti pesantren gitu. Jadi kalau pesantren itu kan di situ ada tempat sekolah, ada asramanya, ada kelasnya, kemudian juga ada masjidnya gitu. Nah itu di wihara juga begitu gitu. Di situ ada bangunan ya katakanlah candinya gitu. Kemudian ada asramanya, kemudian ya fasilitas pendukung lainnya gitu. Dan juga ada tempat untuk beribadatnya gitu. Nah ini yang di paling atas kiri dan juga bawah itu yang atas itu tablet tanah liat itu yang berisi mantra-mantra yete mantra gitu. Itu kan biasa digunakan oleh umat Buddha untuk saat bersemedi dan juga berdoa. Itu yang di atas itu temuan yang ada di situs Salangwati. Sama seperti yang cetakan stupika yang ada di sudut kanan paling atas gitu. Itu ada di situs Sarangwati gitu. Kemudian yang di bawah itu dari situs Gedeng Suro. Nah, situs Gedeng Suro sendiri sekarang sudah menjadi kompleks pemakaman Ki Gede Ing Suro gitu. Nah, yang tengah itu cetakan stupika yang data. Nah, biasanya di mana ditemukan tablet-tablet dan juga tablet-tablet stupika itu biasanya daerah itu menjadi tempat peziarahan. Jadi wihara itu juga bisa untuk tempat peziarah. Berikutnya Mas Rodi. Nah ini juga bukti Palembang ini pernah menjadi tempat peziarah atau ini ya banyak ditemukan manik-manik. Ada situs perbengkelan tidak jauh dari namanya situs Kambang Unglen itu tidak jauh dari situs Karanganyar gitu. Dan prasasti pendek Jaya Sidayatra, kemudian Sidayatra hanya tertulis Sidayatra saja atau kalau yang lengkapnya Jaya Sidayatra Sarwasatwa gitu ini banyak kita temukan di Palembang gitu. Bahkan yang menarik prasasti Sidayatra ini bukan hanya ditemukan di Palembang saja gitu, tapi di Filipina juga kita temukan gitu. Di Filipina di Pulau Lusan kalau nggak salah itu kita ditemukan juga prasasti Sidayatra. Aksaranya sama persis sama yang ada ditemukan di Palembang gitu. Kemudian di Candi Laras, situs Candi Laras di Kalimantan Selatan kita juga menemukan prasasti Sidayatra yang sama paleografinya, aksaranya aksara Pawawa sama seperti yang ada di Palembang. Begitupun juga yang di Kepulauan Natuna, itu di Kepulauan Natuna ini tercatat ada 2 prasasti di Sidayatra kita temukan. Gitu. Nah ini barangkali ya semacam mungkin ini ya orang-orang dari luar itu yang berziarah ke Palembang itu ya untuk saya nggak tahu untuk semacam kenang-kenangan atau memang
nah ini batu-batu Sidayatra ini mereka bawa balik ke tempat mereka berasal. Nah, manek-manek tentu saja yang manek berukuran besar seperti ini berfungsi sebagai aksamala atau tasbih kalau orang Islam gitu ya. Ini juga untuk rangkaian ya seperti kalau kita orang Islam ya seperti untuk zikir gitu ininya. Berikutnya Mas Robi. Nah ini prasasti Tambang Purun yang yang sekarang disimpan di Museum Balak Putra Dewa gitu. Nah ini prasastinya kalau dari paleografinya gitu itu sama juga dengan prasasti dari abad 7 gitu yang ada di masa Sriwijaya, masanya Jayanasa gitu ini. Nah ini beneran ini juga hanya sepenggal ini yang hanya 3 baris ini yang ketemu, bagian-bagian lainnya udah hilang gitu. Nah ini agak susah juga untuk mengetahui ini isinya lengkapnya seperti apa, tapi kalau dari kalimat yang tersisa ini juga tampaknya berisi tentang ajaran agama Buddha gitu nih. Dan karena di Kambang Purun ini tidak jauh dari Kambang Unglen dan juga tidak jauh dari situs Tanjung Rawa yang di mana di situ ditemukan juga sisa-sisa stupa gitu dan juga tidak jauh dari situs Bukit Sikuntang gitu dan di situ banyak ketemu prasasti Sidayatra. Ini barangkali ini ya salah satu alur perziarahan gitu ini. Berikutnya Mas Robi. Nah, dari paparan yang singkat yang saya sebutkan tadi, katakanlah ini tadi saya masih fokus katakanlah ke struktur dan infrastruktur yang katakanlah yang menyangkut keagamaan pada masa Sriwijaya. Tapi kita tahu bahwa Sriwijaya selain dari sumber prasasti dan juga dari sumber berita asing yang dikenal sebagai pusat studi agama Buddha gitu. Ini masyarakat juga tahu bahwa Sriwijaya itu juga jaya di bidang maritim gitu. Nah, saya kira bidang kemaritiman ini juga bisa bisa kita runut katakanlah dari sisa-sisa temuan perahu gitu. Nah, sisa-sisa temuan perahu ini banyak sekali gitu yang ditemukan di Palembang gitu dan ini kebetulan juga sudah didating gitu. Nah, ini yang terutama kemudi perahu dan juga papan-papannya ini banyak ditemukan. Ada di situs karangannya sendiri kita menemukan ada sekitar 2 kemudi perahu, juga papan-papan perahu itu pernah saya neliti itu sampai 20 keping gitu ininya. Nah, itu dan juga pasak-pasak, kemudian juga icuk untuk menyambung tali. Nah, dari dan aja juga situs kolam penisi kita juga menemukan sisa-sisa perahu gitu. Nah, ini dari situs kolam penisi ini yang lokasinya juga tidak jauh dari situs Karanganyar dan di situs Bukit Sikuntang. Ini karbon datingnya ini semasa dengan Jayanasa gitu ini. Jadi 650 686 Masehi kurang lebihnya seperti itu. Ini jadi masih abad 7 gitu. Nah, itu hanya sayangnya untuk kemudi yang terbesar yang kita temukan yang panjangnya kalau nggak salah berapa ya sampai 8 meter kalau nggak salah. Ini tentu saja ini bukan bukan perahu kecil tapi bisa kapal gitu ininya yang bisa untuk mengarungi lautan gitu. Nah, ini bukti-bukti adanya perahu dan kata-kata perahu kan juga ada di dalam prasasti Kedukan Bukit gitu. Ini ya saya kira sarana yang digunakan untuk
katakanlah mewujudkan kedikjayaan di bidang maritim. Gitu. Nah, bukti-bukti adanya perdagangan dengan luar negeri dan di dalam negeri saya kira bisa dilihat dari artefak-artefak yang ditemukan di beberapa situs. Maaf ini saya tidak mencantumkan foto-fotonya di sini, tapi saya kira mungkin dari manik-manik yang tadi saya paparkan itu manik-manik itu dari ada yang manik-manik yang dari Mesir, kemudian ada yang dari Indo-Pasifik gitu. Jadi itu semuanya dari luar Nusantara. Gitu. Dari situ juga kita bisa lihat bahwa dari sisi ekonomi pun itu ini Jayanasa juga berusaha mencapai kejayaan gitu ini. Nah, kalau kita lihat dari situ, ini mungkin ya datanya baru sampai di situ gitu. Nah ini saya kira pada masa Jayanasa pun gitu, ini dia saya kira dia sudah merealisasikan apa yang menjadi visinya dan misinya gitu. Meskipun katakanlah itu belum sempurna katakanlah ininya. Tapi menurut saya di masa Jayanasa sendiri pun sudah terwujud begitu ininya. Nah, yang harus kita tanyakan juga gitu ininya. Nah, apakah apa yang menjadi visi dan misi dari Jayanasa ini juga kemudian juga menjadi visi dan misinya Kota Palembang. Nah, apakah asanya Jayanasa ini sudah terrealisasikan di masa kini? Mungkin slide berikutnya. Nah, ini saya ini visi misi Kota Palembang gitu. Ini ini visi misi Kota Palembang untuk pemerintahan yang sekarang yang menjadi dari 2018 sampai 2023 gitu, Palembang Emas gitu. Kalau tadi Sriwijaya ini Sriwijaya Jaya atau Jaya Sriwijaya. Nah, ini Palembang juga ini pakai kata-kata Palembang Emas Darussalam 2033 gitu ini. Nah, ini yang di sini disebutkan bahwa emas yang menjadi visi ini mengandung makna elok, madani, aman, dan sejahtera. Nah, ini sebenarnya kata elok gitu. Elok itu indah gitu kan. Indah, enak dipandang. Gitu. Saya kira ini bisa juga disamakan dari beberapa misi yang ada di Prasasti Tawangtuo gitu. Madani, aman, sejahtera. Ya ini sesuatu yang aman, madani itu kan semua golongan sama gitu, sama rasa, sama ya semuanya dijalani bersama dan dinikmati bersama gitu. Nah, ini yang ada di Prasasti Tawangtuo juga seperti itu. Jadi semua makhluk gitu. Nah, kalau untuk semua makhluk itu ya jangankan manusia dan kita tahu bahwa di dalam agama Buddha pun itu tidak ada strata sosial, tidak seperti agama Hindu gitu. Di sana egaliter sifatnya gitu. Jadi sederajat. Yang membedakan hanya tingkat keimanan atau tingkat takwanya gitu. Sama dengan kita orang Islam gitu ini. Nah, itu Darussalam aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera. Sama ini sebenarnya yang menjadi visi Kota Palembang ini sama katakanlah ya, atau kalau mirip itu dengan apa yang menjadi visinya Jayanasa. Kemudian ini misinya apa? Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi dan informasi, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, dan beretika. Nah, ini saya kira yang bisa berikutnya Mas Robi. Ini saya nggak akan membicarakan ini satu persatu gitu. Tapi yang jelas
apakah wujud dari pembangunan infrastruktur perkotaan ini terpadu, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi ini sudah terwujud. Kok saya kalau yang misi yang pertama ini kok saya bilang kok belum ya. Karena saya kenapa bicara belum gitu? Karena kalau gini masa Sriwijaya gitu, Palembang ini dari dulunya ini kota air, dan 2/3 wilayah Palembang ini sebenarnya air. Meskipun 2/3 wilayah Palembang itu air, tapi toh saat Jayanasa berkuasa, dia tidak pernah melakukan pengurukan rawa atau sungai. Yang dia buat justru membuat kanal-kanal, kemudian membuat pulau untuk kehidupan yang itu. Karena membuat kanal itu kan dengan menggali tanah ya. Nah, tanahnya itu baru ditimbun di bagian yang lainnya sehingga membentuk semacam daratan gitu. Tapi lahan bentukan seperti ini sebenarnya bukan hanya ada di situs Karanganyar saja, tapi juga ada di situs Telaga Batu gitu ininya. Itu ada pulau buatan juga dikelilingi oleh dua kanal buatan gitu. Nah ini artinya apa? Dia tidak melakukan pembangunan permukiman itu dengan cara menimbun rawa gitu, tapi juga justru dia menjaga kelestarian lingkungan, apalagi dengan pembuatan taman gitu. Dengan pembuatan taman yang dilengkapi dengan kanal, kemudian bendungan dan segala infrastrukturnya itu, dia juga dengan ditanamin aneka tumbuhan gitu, yang itu kalau kita perhatikan jenis-jenis tanamannya, itu juga jenis-jenis tanaman konservasi gitu, tanaman konservasi. Nah ini yang kalau kita mengaca dari ini tampaknya misi yang pertama itu tidak gitu, karena pembangunan kota Palembang yang sekarang itu banyak menimbun rawa-rawa gitu. Jadi dan penimbunan rawa-rawa ini berdampak berdampak yang cukup drastis gitu. Bukan hanya aspek lingkungan gitu, tapi sekarang di Palembang ini hujan lebat hanya dalam tempo 1 jam itu udah membuat jalan-jalan utama yang ada di kota Palembang itu banjir dan banjirnya itu cukup tinggi gitu, bisa sampai selutut orang dewasa gitu ini yang tampaknya belum terwujud dan tampaknya tidak akan pernah terwujud, karena kan kalau udah semua rawa ditimbun menjadi perumahan itu tidak akan rumahnya nggak akan dirobohkan kemudian untuk mengembalikan menjadi rawa. Ini saya kira untuk misi pertama kok nggak ini ya. Jadi kalau berbasis teknologi dan informasi ya mungkin yang ini yang bisa. Tapi kalau berwawasan lingkungan no. Nah kemudian yang kedua mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional. Nah ini juga kalau menurut saya juga harusnya kalau kita masyarakat yang religius, berbudaya, dan beretika, ya harusnya jagalah salah satu wujud budayanya gitu. Ya budaya-budaya, tinggalan budaya yang ada di kota Palembang ya kita lestarikan. Nah kalau soal religius ini kan relatif sekali ya. Kalau bangunan peribadatan nggak salah-salah, masjid, musola, kemudian bangunan gereja, wihara banyak di Palembang. Jadi tapi kan tidak serta-merta itu menunjukkan bahwa banyaknya bangunan itu
itu juga bisa menunjukkan bahwa semua masyarakatnya religius, apalagi berbudaya dan beretika. Ini nanti mungkin teman-teman bisa mengulik lebih jauh dari apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian visi yang ketiga, gitu, mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simbol pembangunan regional, nasional, internasional. Nah, ini yang saya kira ini belum bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Sriwijaya. Gitu. Sriwijaya itu katakanlah saat beribu kota di Palembang, gitu. Ini dinamika ekonominya itu luar biasa, gitu ininya. Dan dari temuan-temuan keramik yang kita temukan di situ ada keramik bukan hanya dari Cina, gitu, dari Timur Tengah ditemukan, gitu, dari keramik dari Thailand kita temukan, katakanlah dari Asia Tenggara kita temukan, gitu ininya. Nah, ini membuktikan bahwa memang dinamika Sriwijaya itu sudah terbukti dari bukti-bukti arkeologinya. Nah, ini kalau yang Palembang kan teman-teman yang nanti bisa memberikan informasi yang jauh lebih konkret dibandingkan yang saya sampaikan. Nah, apalagi ini yang keempat dan juga kelima. Mungkin yang kelima bisa digeser ininya, Mas Robi. Yang keempat, ekonomi kerakyatan, inovatif dan kreatif. Enggak, yang tadi yang misinya Palembang yang terakhir. Misi yang di yang enggak kelihatan di sini. Ini yang keempat, yang kelima ini yang apakah sudah bersaing tinggi baik di tingkat regional, nasional, regional maupun internasional. Nah, ini saya kira kok belum juga ke sana gitu ininya. Berikutnya Mas Robi. Nah, saya kira ini yang pertanyaan ini tadi sudah saya sampaikan, apakah visi dan misi Kota Palembang sudah mencerminkan asa? Ya, kalau visi dan misi saya kira sudah, gitu. Ini menurut saya ya, mungkin nanti teman-teman berbeda pendapat dengan saya. Tapi masalahnya yang realisasinya barangkali yang belum mencapai tingkat apa yang sudah dicapai oleh Jayanasa dan juga penerus-penerusnya, kira gitu. Nah, kemudian kita sebagai masyarakat sekarang, terutama ini teman-teman yang dari generasi milenial, generasi X, Y, Z, gitu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan gitu, dengan katakanlah setelah kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Jayanasa. Terus Mas Robi, nah barangkali ini beberapa usul ya yang bersifat praktis dan mungkin bisa teman-teman bisa berpartisipasi. Gitu. Nah ini yang pertama, kenapa sih saya kok meletakkan yang pertama ini melestarikan situs-situs dan artefak-artefak dari masa Sriwijaya. Gitu. Kenapa ini menjadi nomor satu? Gitu. Karena jujur gitu, ini saya sebagai seorang peneliti katakanlah yang hampir 30 tahun saya ngulik soal Sriwijaya ini yang terjadi gitu. Justru saya semakin sedih, bukan semakin bahagia gitu. Kenapa? Karena situs-situs yang oleh teman-teman dari tahun 1982 sampai 1992 gitu, itu diteliti secara intensif sampai akhirnya menemukan situs-situs dari masa Sriwijaya di Palembang itu lebih dari sekitar 20-an situs lebih, saya kira dengan temuan-temuan yang terbaru gitu, lebih dari 20 situs hanya di kota Palembang saja gitu. Tapi situs-situs ini jangankan sekarang, tahun 2005 saja gitu, saat saya diminta oleh
Kepala Biro Kompas Palembang waktu itu untuk menjejaki, menapain kembali situs-situs masa Sriwijaya di Kota Palembang. Ini semuanya hampir semuanya sudah berubah fungsi menjadi pemukiman. Gitu. Ini yang saya sedih banget gitu ini. Nah ini padahal situs-situs ini merupakan salah satu bukti bahwa memang Sriwijaya ini pernah beribu kota di Kota Palembang. Dan ini juga berefek pada artefak yang ada di dalamnya. Gitu. Salah satu yang paling ini situs Kambang Unglen. Gitu. Situs Kambang Unglen itu bengkel manik-manik gitu dulu, dan itu dulu ada di tengah situs Kambang Unglen, Kambang Purun dan segala macamnya itu sebenarnya dulu sampai tahun 95 itu saat kami survei itu di situ adanya rawa dan kebun singkong gitu. Tapi yang sekarang itu sudah jadi perumahan menengah ke atas gitu ininya. Bahkan tadi salah satu kanal dan pulau itu sudah menjadi perumahan, ini sedihnya pakai kata Sriwijaya pula gitu. Sriwijaya Modern City gitu. Ini yang ada saya itu gemes ada, mau nangis ada, bingung dah pokoknya. Ini yang ini situs Kambang Unglen ini sebenarnya di permukaan tanah itu kalau musim hujan itu manik-manik itu muncul lagi. Dan bukan hanya manik-manik kalau di Palembang di sekitar situs itu, tapi juga sisa-sisa emas, perhiasan emas dan juga butiran-butiran emas itu. Nah sekarang ritual habis hujan lebat, kemudian masyarakat dari balita, dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek keluar untuk mencari emas itu nggak ada lagi sekarang ritual seperti itu. Dulu ada gitu. Kenapa saya bilang ritual? Karena itu selalu terjadi gitu di seputar situs-situs di Kota Palembang itu. Nah ini dari kalau kita, kenapa sih penting untuk melestarikan situs-situs dan artefak-artefak dari masa Sriwijaya ini? Ya ini karena untuk cermin kita gitu, bukan kita untuk mengenang, untuk bernostalgia, bukan gitu. Tapi kita ingin melihat loh, dulu aja abad 7 loh. Abad 7 itu Sriwijaya sudah membuat suatu pemerintahan yang demikian ya canggih pada masanya gitu. Yang itu bisa visinya itu mensejahterakan seluruh masyarakat gitu ininya. Ini kenapa kita tidak gitu ininya. Dan apa yang harus kita lakukan? Ini belum lagi kalau kita bicara masalah bahwa masa Sriwijaya itu Sriwijaya itu menjadi pusat kajian agama Buddha gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Palembang? Kegiatan untuk kajian itu ya ini mungkin yang sekarang bincang ini salah satu ini ya ininya. Nah ini apakah sudah terjadi di masa kini? Belum pada taraf jauh gitu ini. Karena kalau masa Sriwijaya itu yang mengkaji itu bukan orang Palembang dewek gitu, tapi orang-orang dari luar gitu. Bahkan orang-orang dari luar dari Cina, dari Tibet ininya itu justru datang ke sini gitu. Datang ke Palembang, ke Sriwijaya untuk belajar dan mengkaji, bahkan menerjemahkan sutra-sutra yang berbahasa Sanskerta pun di Sriwijaya gitu. Nah, apakah hal seperti itu terjadi di masa sekarang? Kita seringnya justru sekarang itu untuk membaca aja malas gitu. Apalagi mengkaji gitu. Kecuali membaca WA ya. Baca WA itu paling rajin itu. Bangun tidur belum apa-apa udah buka WA. Nah, ini yang menyedihkan gitu. Nah, ini saya kira kita harus mengambil inspirasi kejayaan Sriwijaya itu balik lagi ke bidang maritim dan pusat ilmu pengetahuan gitu ini. Nah, ilmu pengetahuan itu ya kalau dulu
memang pusat kajian Buddha sih katanya, tapi sebenarnya itu bukan hanya mengkaji agama, tapi bidang-bidang lain juga dikaji, itu yang umum. Nah ini juga ulet dan tangguh. Nah ini yang katakanlah apa ya, inspirasi spirit gitu, spirit yang harus kita ikuti gitu, kita ikuti di masa kini gitu, karena tanpa ulet dan tangguh gitu kita tidak akan bisa bersaing di dunia global. Saya kira itu. Nah, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu ya Sri Jayanasa ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita sebut aja yang pertama ini ada dari Kartum Setiawan, salah satu komunitas jelajah budaya. Pertanyaannya, perkiraan luas situsnya berapa kilometer persegi ya Bu? Dari paparan sangat kompleks dan seperti situs Trowulan Mojokerto. Apakah situs tersebut sudah dilakukan ekskavasi? Baik, langsung aja ya satu-satu biar saya ingat. Nah kalau luasnya, kalau berdasarkan situs-situs yang ditemukan di Palembang, ini luasnya kota Sriwijaya waktu itu di Palembang itu ya seluas kota Palembang sekarang gitu. Hanya yang membedakan, barangkali yang membedakan dengan kota Palembang sekarang, sampai sekarang kami belum menemukan adanya situs-situs masa Sriwijaya di seberang Ulu gitu. Jadi dulu mayoritas tampaknya ini masyarakat Sriwijaya ini tinggal di daerah seberang hilir Sungai Musi. Gitu aja. Jadi luasnya itu, dan saya kira tadi saya sudah nyebutkan bahwa secara intensif penelitian baik dalam bentuk ekskavasi, survei, dan survei pun itu survei juga bukan hanya survei muka tanah, tapi juga dari survei udara gitu, survei udara juga dengan survei bawah tanah. Waktu itu menggunakan geolistrik dan geomagnetik gitu ininya, karena waktu itu saat 10 tahun yang intensif itu bukan hanya Puslit Arkenas yang melakukan penelitian, tapi kita juga melibatkan. Ini udah selesai, udah 12:15. Hampir 2 jam kita teman-teman di sini ngobrol. Sebenarnya di samping-samping saya, di belakang saya ini ada banyak teman yang hadir, tapi nggak muncul. Jadi udah ramai nih, kita jadi akan melanjutkan obrolan yang langsung lain. Untuk teman-teman sudah datang melalui Zoom, terima kasih banget sudah datang. Ini adalah kegiatan rutin antara Sahabat Cagar Budaya dengan Museum Sultan Hamengkubuwono II. Masih akan ada sekitar 8 kegiatan lagi yang akan kami gelar bareng museum, acaranya di museum sampai akhir tahun 2021. Kami butuh dukungan teman-teman semua untuk meramaikan kegiatan ini, karena yang hadir di sini kami berusaha menghadirkan narasumber yang sesuai dengan keilmuan yang akan dibagikan. Seperti hari ini kami ajak dari arkeolog wilayah Bugis Selatan. Nanti akan ada seorang dari Pusri, dari UIN Raden Fatah. Khusus untuk bulan depan, karena memperingati 200 tahun Perang Sungai di Palembang, yang menurut Pak Johan Hanafi adalah perang laut terbesar di Indonesia, dan memperingati 200 tahun eksilnya Sultan Hamengkubuwono II dari Palembang ke Ternate. Mungkin sepanjang bulan itu akan menggelar beberapa Zoom, kumpul offline dan online untuk memperingati peristiwa tersebut. Aku menghadirkan sejarawan dari Bu Sri, Bu Farida, Raden Muhammad Ihsan, budayawan Palembang, sejarawan Palembang, dan juga teman-teman dari Ternate Heritage yang akan bercerita mengenai diaspora Sultan Palembang di Ternate. Jadi mereka akan cerita langsung dari Ternate. Terima kasih untuk Ternate Heritage yang kita hadir hari ini.
Gitu aja Mbak Eka, silakan ditutup acaranya. Oh, mohon untuk salah-salah kata, ucapan kami, mohon maaf. Ya, sampai jumpa lagi di giat selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Robi. Wow, luar biasa sekali. Untuk sampai akhir tahun nanti bakal ada 8 kegiatan yang luar biasa. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, agar bisa terus menggali ilmu dan menerima informasi dari bincang-bincang pusaka selanjutnya. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf bila ada salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bu Retno atas ilmu pada hari ini, sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih Bu, sehat selalu ya Ibu. Semoga bisa dapat berjumpa di bincang-bincang selanjutnya. Dan buat saudara-saudara sahabat cagar budaya yang ada di link pada saat ini, terima kasih juga untuk kehadirannya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.